Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Udah siap kancut dengan perjalanan Wang Lin? Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut dengan berita tentang kemenangan Cheng Niu dalam pertarungannya melawan Hong Ji. Hal ini menyebar dengan cepat ke seluruh negeri kultivasi, membuat prestisnya semakin meningkat tajam. Harta yang ia gunakan menjadi perbincangan hangat di antara para kultivator. Bendera pembatasan, pedang surgawi, serta kereta perang pembunuh dewa menjadi objek perhatian banyak orang. Tak lama setelahnya, Cheng Niu dikenal sebagai kultivator terkuat di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Sementara itu, Gunung Suzaku mengumumkan bahwa Hong Di telah memasuki kultivasi tertutup demi mencapai tahap transformasi jiwa. Keputusan ini tidak dipertanyakan mengingat kekalahannya dalam pertarungan sebelumnya menjadi dorongan untuk terobosan. Namun, di tengah semua pembicaraan ini, suatu hal yang mengejutkan terjadi di mana Cheng Niu menghilang tanpa jejak. Ketidakhadirannya menimbulkan kegemparan. Orang tua yang memegang gelar Suzaku keluar dari kultivasinya dan mengamati ke arah utara. Beberapa hari sebelumnya, ia merasakan gelombang kejut yang kuat yang mengandung energi spiritual celestial, menandakan pertarungan antara dua kultivator transformasi jiwa. Selain itu, ia juga mendeteksi jejak kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Setelah penyelidikan, ia mengumumkan keterlibatan Xu Ye dalam insiden ini. Tetapi meskipun begitu, keberadaan dari Cheng Niu masih tetap menjadi misteri. Kesadarannya yang tajam hanya mampu menangkap keberadaan Wang Lin secara samar. Ia menyimpulkan bahwa jiwa asal Wang Lin pasti telah runtuh akibat cedera serius. Namun karena menganggap Wang Lin hanya sebagai salah satu tungku kultivasi Liu Mei, ia tidak menaruh banyak perhatian lebih. Ia hanya meninggalkan pesan kepada Liu Mei agar pergi ke ujung utara benua Suzaku untuk menemukannya sebelum kembali ke kultivasinya yang tertutup. Di saat yang sama, sosok Liu Mei melesat menuju utara, sementara di salah satu tebing di Gunung Suzaku, seorang wanita berkerudung merah berdiri dalam keadaan kosong tanpa tanda-tanda kehidupan. Di dekat kakinya tumbuh bunga merah yang bergetar tertiup angin seolah berjuang untuk bertahan. Qian Feng muncul di belakang wanita tersebut dan dengan satu sentuhan jarinya bunga itu berubah menjadi debu. Dengan senyum jahat ia memastikan bahwa tidak akan ada lagi sosok seperti Zixin. Singkat cerita, 1 bulan kemudian di sebuah desa terpencil di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya penuh dengan bekas luka yang membuatnya tampak mengerikan dengan mata yang redup. Ia memancarkan kesedihan dan kebingungan. Penduduk desa yang melewati tempat tersebut sering memandangnya dengan jijik, namun ia tetap diam menatap ke kejauhan tanpa adanya ekspresi. Seorang gadis muda berusia sekitar 14 tahun datang bersama seekor anjing besar sebelum akhirnya memanggilnya untuk makan malam. Pemuda ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin yang perlahan-lahan mulai berdiri. Ia hampir jatuh karena terlalu lama duduk dan membuat gadis itu tertawa. Wang Lin pada akhirnya segera mengikuti gadis tersebut menuju rumah sederhana di desa itu. Di rumah tersebut seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian lusuh terlihat duduk dengan ramuan di sekitarnya. Ia menegur si gadis karena berbicara kasar kepada Wang Lin dan menyuruhnya memanggilnya dengan sebutan paman. Meskipun awalnya enggan, gadis itu tidak membantah lebih jauh dan membantu ibunya menyiapkan makanan. Sementara itu si pria yang merupakan seorang tabib memeriksa kondisi Wang Lin dan menyatakan bahwa tubuhnya telah pulih dengan baik. Tetapi meskipun begitu, tubuhnya pada saat ini masih agak lemah.
Sebulan sebelumnya, pria itu ternyata menemukan Wang Lin hampir mokat di dalam hutan dan membawanya pulang untuk dirawat. Luka-lukanya begitu parah hingga nyaris tidak ada harapan sembuh, namun tubuhnya secara ajaib mulai pulih dengan sendirinya dalam beberapa hari. Ketika tersadar, Wang Lin tidak berbicara sehingga ia disebut sebagai si bisu oleh orang-orang di sekitar. Hal ini bukan karena Wang Lin kehilangan suara, melainkan Wang Lin memang memilih untuk diam. Di desa itu, Wang Lin hanya dianggap sebagai orang asing yang tidak berguna. Tanpa kekuatan spiritual, Wang Lin bahkan tidak bisa membuka tas penyimpanannya sendiri. Kini, Wang Lin benar-benar hanya seorang manusia biasa. Namun, di balik penderitaan ini, pikirannya tetap dipenuhi oleh satu hal, yakni One Earth dan siklus reinkarnasinya yang akan datang dalam 9 tahun. Waktu terus berlalu, setengah bulan berikutnya benar-benar dilalui Wang Lin dalam kebisuan. Dengan bantuan pria parubaya, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam setelah Wang Lin menghafalkan rumah sosok yang menyelamatkannya, Wang Lin berjalan keluar dari halaman. Tanpa menoleh lagi, Wang Lin pun segera melangkah pergi. Berjalan di bawah sinar bulan, Wang Lin meninggalkan desa dengan beberapa bekal makanan kering yang telah ia kumpulkan selama setengah bulan terakhir. Ingatannya melayang ke 500 tahun yang lalu ketika ia pernah ditolak oleh sekte Heng Ye. Saat itu perjalanannya dimulai dan kini 5 abad kemudian ia kembali mengulang langkah serupa namun lebih sulit. Wang Lin juga tidak tahu di mana ia berada setelah ditransfer oleh formasi teleportasi. Keinginannya sederhana, yakni menemukan vena roh untuk mendapatkan energi spiritual, kemudian mencari cara memecahkan domain dan segel yang membatasi tubuhnya. Namun malam yang dingin menusuk tulangnya membuat tubuhnya menggigil. Wang Lin tersenyum pahit, menyadari sudah lama sejak ia terakhir kali merasa seperti manusia biasa. Kini bahkan dalam bentuk manusia, ia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selama perjalanan ini, Wang Lin terus mengalami kesulitan bernafas dan harus sering berhenti untuk beristirahat. Selama 7 hari, ia masih berjalan di jalan utama. Ia menemukan beberapa tempat dengan energi spiritual, tetapi betapapun kerasnya ia mencoba, ia tidak bisa menyerapnya ke dalam tubuhnya. Wang Lin mulai berpikir bahwa hanya sekte-sekte besar yang memiliki tempat dengan energi spiritual yang cukup padat. Namun dengan kondisi tubuhnya saat ini, bagaimana mungkin ia bisa diterima oleh sebuah sekte? Wang Lin menghela nafas panjang, menatap ke langit dan sedikit keputusasaan menyelinap ke dalam hatinya. Namun perasaan itu segera lenyap tergantikan oleh tekad yang membara. Wang Lin bersumpah bahwa suatu hari ia akan membalas dendam pada Shuye dan sekte iblis raksasa dengan 100 kali lipat penderitaan yang mereka berikan kepada Wang Lin. Di tengah-tengah pikirannya yang berkecamuk, suara derap kuda pada saat ini terdengar dari kejauhan. Sekelompok pria kekar dengan wajah garang mendekat. Salah satu dari mereka dengan bekas luka di wajahnya melihat Wang Lin dan segera menghentikan kudanya. Dengan tawa kasar, ia menyebut Wang Lin sebagai pohon uang dan meraihnya dengan paksa. Perintah juga pada saat ini segera keluar dari pimpinan mereka. Wang Lin diangkat dan dibawa pergi bersama dengan kelompok berkuda. Akhirnya mereka berhenti di sebuah persimpangan mengenakan topeng sebelum akhirnya bersembunyi di semak-semak. Hanya Wang Lin dan pria yang berbekas luka yang tersisa di tengah jalan. Dengan senyum keji, pria itu menghancurkan bahu dan kaki Wang Lin sebelum akhirnya mengoleskan pasta medis pada luka-lukanya. Wang Lin hanya bisa menatap penuh kebencian mengingat wajah pria tersebut dalam ingatannya. Rasa sakit yang luar binasa merayapi tubuhnya hingga akhirnya Wang Lin kehilangan kesadaran. Ketika Wang Lin tersadar, tubuhnya terbaring di jalanan. Tak lama kemudian, suara roda kereta mulai mendekat. Seorang penjaga dari perusahaan pengawalan turun mengira Wang Lin sudah mati.
Sosok ini pada akhirnya segera menendang Wang Lin ke sisi jalan. Namun saat kereta bergerak maju, sekelompok bandit muncul dari hutan menerangi malam dengan obor mereka. Racun yang mereka gunakan mulai bekerja melemahkan para pengawal. Dalam sekejap pembantaian pada akhirnya seketika terjadi. Jeritan kesakitan menggema di udara diiringi tawa keji para bandit. 3 wanita dari gerbong itu juga menjadi korban selanjutnya dan dibawa paksa oleh pria-pria buas tersebut. Wang Lin yang masih bernafas meskipun sekarat juga pada saat ini dibawa serta mereka melaju menuju gunung desa mereka yang bernama Fire Cloud Village. Begitu sampai, mereka disambut dengan tawa dan kegembiraan atas hasil rampokan mereka. Wanita-wanita yang ditawan segera diseret ke dalam rumah-rumah, sementara Wang Lin dilemparkan ke dalam kandang air yang gelap dan pengap di belakang desa. Dalam gelapnya penjara tersebut, Wang Lin pada saat ini terombang-ambing dengan tubuh yang direndam dalam air busuk yang menyentuh leher. Ia berusaha tetap bernafas di antara sakit yang tak tertahankan dari tulang-tulangnya yang remuk. Sunyi menyelimuti tempat tersebut dan hanya sesekali dipecahkan oleh jeritan pilu dari kejauhan. Pada saat ini, seorang kultivator yang pernah mengguncang langit dan bumi telah jatuh ke titik terendah, kehilangan semua kekuatannya. Namun saat pikirnya berusaha memahami situasi, sesuatu pada saat ini menarik perhatian Wang Lin. Ada energi spiritual dalam air di sekelilingnya. Energi ini tidak berasal dari gunung, melainkan dari air tersebut. Mata Wang Lin pun seketika berbinar. Meskipun lemah, hatinya tetap membara dan Wang Lin tidak ingin menyerah begitu saja. Wang Lin lanjut menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang di tempat tahanannya yang sunyi. Tubuhnya terendam dalam air hingga leher, dikelilingi oleh energi spiritual yang tidak dapat ia serap sepenuhnya karena penghalang tipis dalam tubuhnya. Seiring dengan berjalannya waktu, energi spiritual di dalam sangkar air juga semakin memadat. Sementara itu, di desa awan api atau Fire Cloud Village, seorang pria besar dan kekar duduk di dalam pondoknya. Ia menatap sebuah mutiara besar yang bersinar lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi matanya saat ia membayangkan harga tinggi yang bisa ia dapat. Selain mutiara, perhatiannya juga tertuju pada sebuah tas abu-abu yang terasa sangat ringan dan tampaknya tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Sadar bahwa tas tersebut adalah harta karun, ia pun berencana bertanya pada pemiliknya, yakni Wang Lin. Dengan penuh percaya diri, pria besar itu segera berjalan menuju penjara diiringi rasa hormat dari bawahannya. Namun sesampainya di sana, suatu yang tak terduga ketika terjadi. Salah satu penjaga mendadak roboh dan suara percikan air terdengar dari dalam sangkar. Wang Lin melayang keluar dengan mata dipenuhi amarah setelah berhasil membebaskan diri. Pria besar itu terkejut dan segera berusaha melarikan diri, tetapi sebelum sempat mengambil langkah, sebuah kekuatan tak terlihat seketika mencekiknya. Dalam sekejap tubuhnya hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Tas yang ia simpan juga melayang kembali ke arah Wang Lin. Dengan energi spiritual yang terbatas, Wang Lin segera membuka tasnya, mengeluarkan binatang buas raksasa berbentuk nyamuk. Makhluk itu mengeluarkan raungan menggelegar yang menggema di seluruh desa. Hal ini seketika membuat para warga gemetar ketakutan. Melihat kekuatan luar biasa Wang Lin dan binatangnya, seorang penulis desa dengan gemetar maju dan memohon ampun kepada Wang Lin. Sementara itu Wang Lin segera bertanya di manakah mereka pada saat ini berada. Penulis itu dengan cepat berkata bahwa tempat ini berada di bagian utara Suzaku, yakni negara Pilu. Wang Lin pun merenung sejenak dan setelah mengetahui lokasinya, ia memerintahkan penduduk desa untuk menggali jalur agar air di dalam penjara dapat mengalir keluar. Dengan ketakutan, penduduk segera bergerak dan berusaha menyelesaikan perintah itu dalam waktu 1 hari.
Ketika air mulai mengalir keluar, mereka menyadari bahwa semakin lama airnya semakin jernih. Bahkan air ini juga mengeluarkan aroma segar. Setelah pekerjaan selesai, Wang Lin memutuskan untuk kembali masuk ke dalam sumur yang kini lebih bersih. Ia duduk dengan tenang untuk berkultivasi, sementara binatang buasnya berjaga di sampingnya. 2 bulan pun berlalu di dalam keheningan. Desa Awan Api berubah menjadi tempat yang mencekam dengan penduduk yang tidak berani melarikan diri. Keberadaan para pahlawan desa yang biasanya angkuh juga pada saat ini tidak lagi terdengar. Sementara itu di dalam sumur, Wang Lin akhirnya membuka matanya. Luka-lukanya telah sembuh, tetapi segel dan penghalang dalam tubuhnya tetap kuat. Dengan kultivasinya yang baru pulih sebagian, ia menyadari bahwa air dalam sumur mengandung energi spiritual yang aneh. Wang Lin bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut, dan ia pun segera menyelam lebih dalam ke kedalaman air yang semakin jernih. Begitu ia mencapai dasar, ia melihat bahwa area di sekitar diselimuti oleh lumpur hitam pekat. Mata Wang Lin menyala saat tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama ia tidak gunakan, yakni teknik tarik-menarik. Lumpur di dasar sumur terangkat, menyebar seperti tinta dan memenuhi air dengan bau busuk yang menyengat. Dengan cepat Wang Lin berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi. Wang Lin diikuti oleh lumpur yang seolah mengejarnya, dan sesaat kemudian ia keluar dari air dan melambaikan tangannya. Teknik tarik-menarik yang digunakannya membuat sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang sumur. Setelah waktu yang lama, lumpur mulai bersih dan Wang Lin memutuskan kembali turun. Proses ini ia ulangi 3 kali hingga dasar sumur akhirnya terlihat jelas. Di tempat ini tersembunyi sebuah formasi dengan 3 titik yang masing-masing berisi batu roh. Batu-batu ini bukanlah batu roh biasa dengan garis merah yang tampak di permukaannya yang menunjukkan bahwa mereka adalah batu roh berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menajam saat ia mengamati formasi tersebut. Meskipun tempat ini bukan vena roh, ia kini memahami alasan keberadaan energi spiritual yang melimpah di sekitarnya. 3 batu roh berkualitas tinggi ini juga telah berubah abu-abu hampir habis karena telah digunakan dalam waktu yang sangat lama. Namun bukan batu roh ini yang paling menarik perhatian Wang Lin, melainkan sebuah kerangka. Kerangka ini tampak seperti milik seorang wanita, dipaku ke dasar sumur dengan beberapa kuku hitam. Wang Lin segera menyadari bahwa formasi ini digunakan untuk menyegel sesuatu. Wang Lin bergumam, menggunakan 3 batu roh berkualitas tinggi hanya untuk menyegel kerangka ini. Orang yang melakukannya pasti sangat kaya dan memiliki tujuan besar. Wang Lin menatap ke arah jari telunjuk kerangka tersebut yang tampak tertusuk jauh ke dalam tanah. Wang Lin tidak bertindak ceroboh dan pada saat ini bersiap untuk pergi. Namun saat itu tas penyimpanannya tiba-tiba memancarkan cahaya kuning. Sesuatu di dalamnya berusaha keluar dan hal ini tidak dapat dikendalikan oleh Wang Lin. Benda ini adalah gulungan misterius yang ia peroleh secara tidak sengaja ratusan tahun yang lalu yang seketika terbang keluar dari tasnya. Gulungan hitam itu perlahan terbuka, memancarkan gelombang jeritan yang menggema di dalam sumur. Di saat yang sama, kerangka di dasar sumur mulai bersinar dengan cahaya ungu terkhusus pada jari telunjuk kanannya. Sebuah bola cahaya ungu muncul di hadapan kerangka dan segera terserap oleh gulungan tersebut. Selanjutnya kerangka itu pun hancur menjadi abu. Namun debu tersebut tidak bercampur dengan air, melainkan tetap menutupi dasar sumur. Wang Lin menangkap gulungan yang terjatuh perlahan dan setelah merenung sejenak, Wang Lin memutuskan untuk tidak menyekliki dikinya lebih lanjut untuk saat ini. Setelah Wang Lin keluar dari air, Wang Lin menatap gulungan itu dengan kebingungan. Ketika ia membukanya perlahan, ia melihat perubahan pada permukaannya. Sekarang garis ungu samar terlihat di antara kehitaman gulungan tersebut. Namun jika tidak diamati dengan seksama, garis tersebut nyaris sama sekali tak terlihat.
Berjam-jam kemudian, Wang Lin pada saat ini tampak mengerutkan kening. Meskipun sudah meneliti gulungan ini selama bertahun-tahun, ia masih belum memahami kegunaannya. Jika ini benar-benar harta karun yang luar binasa, mengapa dulu bisa jatuh ke tangan orang kultivator formasi inti yang biasa saja? Pikiran Wang Lin kemudian kembali ke kerangka yang berada di dasar sumur. Sosok yang disegel di sana pasti orang yang sangat kuat. Namun pertanyaan yang lebih besar pada saat ini muncul mengenai siapakah yang menyegelnya dan mengapa ia melakukannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan segera memberi perintah untuk memanggil juru tulis ke sini. Singkat cerita, sosok penulis itu pada saat ini telah berada di hadapan Wang Lin. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan. Wang Lin pada saat ini segera meminta pria tersebut untuk menjelaskan sejarah mengenai tempat ini. Sosok itu pun seketika berkata bahwa dahulu tempat ini hanyalah sebuah gunung sunyi. Gua ini muncul setelah gempa bumi bersamaan dengan penjara air ini. Karena airnya berbau busuk, mereka berpikir ini akan menjadi tempat penjara yang sempurna. Wang Lin mengamati puncak gunung dan melihat tanda-tanda bahwa gunung ini pernah runtuh. Penjelasan juru tulis ini tampaknya masuk akal. Akhirnya segalanya menjadi semakin jelas bagi Wang Lin. Gunung ini awalnya ditempatkan untuk menyegel kerangka tersebut. Namun gempa bumi yang terjadi bertahun-tahun kemudian membuka segel tersebut dan membuat kerangka itu kembali terlihat. Namun pada saat ini masih ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Siapakah sesungguhnya wanita yang disegel di sana? Wang Lin pun segera mengusir juru tulis tersebut sebelum akhirnya kembali fokus pada pemulihan dirinya. Batu roh berkualitas tinggi di dalam air sudah hampir habis, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan Wang Lin. Wang Lin pun mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi lainnya dari tasnya sebelum akhirnya duduk bersila dan kembali berkultivasi. 3 bulan berlalu dengan cepat. Saat musim dingin tiba di negara Pilu, udara dingin yang membekukan tulang menyelimuti gunung. Para bandit yang tinggal di desa tetap bertahan karena mereka memiliki persediaan makanan yang cukup. Selama waktu itu, Wang Lin tetap diam sepenuhnya berkonsentrasi dalam kultivasi. Energi spiritual di dalam tubuhnya pada saat ini juga semakin bertambah kuat. Akhirnya Wang Lin siap untuk menerobos domain dan menyegelnya dalam 1 kali percobaan. Di sekelilingnya 8 batu roh berkualitas tinggi berpendar dengan cahaya hijau saat Wang Lin menyerap energi spiritual dengan rakus. Saat energi tersebut berhasil mengalir ke dalam tubuhnya, ia mulai mengaktifkan lapisan ke-6 ki kondensasi untuk membenturkan energi di dalam tubuhnya dengan segel yang menahannya. Proses ini tidaklah mudah dan setiap tabrakan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar hebat dan tanda aneh di wajahnya mulai bercahaya gelap. Akhirnya sebuah retakan kecil pada saat ini mulai muncul pada segel tersebut. Pada titik ini Wang Lin mengambil sebuah batu giok putih dari tasnya. Begitu batu giok surgawi itu muncul, energi spiritual di sekitarnya seolah memberi jalan untuknya. Dengan ekspresi penuh tekad, Wang Lin bergumam menelan giok ini seperti menelan racun. Tetapi segel di tubuh Wang Lin juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk menembus segel ini. Tanpa ragu, Wang Lin mematahkan sepotong batu giok sebesar ibu jarinya dan menelannya. Segera gelombang energi spiritual surgawi yang dahsyat mengalir ke seluruh tubuh Wang Lin. Dengan setiap benturan energi, segel di tubuh Wang Lin mulai retak sedikit demi sedikit. Akhirnya sekitar 10% segel teh di wajahnya hancur dan berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di dahinya. Wang Lin menggertakkan giginya dan matanya bersinar terang dengan semangat juang. Sebuah celah akhirnya terbuka di segel yang menahan Wang Lin selama ini. Saat celah itu muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar segera memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya juga mulai mengembun.
Meskipun belum sepenuhnya pulih, ia tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan mulai kembali berkultivasi dalam diam. 3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh pegunungan tampak terkubur dalam salju putih. Kepingan salju yang terjatuh ke arah Wang Lin mencair 3 inci dari tubuhnya. Hal ini lanjut menciptakan lingkaran air yang terbentuk di sekitarnya. Simbol teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya, semangat seketika terpancar dari kedalaman matanya. Ia menyadari bahwa 10% dari simbol segel teh telah menghilang. Kultivasi Wang Lin juga telah kembali ke tahap awal pembentukan inti. Hal ini memungkinkannya untuk menggunakan lebih banyak harta dalam tas penyimpanannya. Selama tidak bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa, keamanan Wang Lin akan terjaga. Namun Wang Lin juga menyadari bahwa tubuhnya hanya mampu menangani sepotong giok surgawi pada saat ini. Jika ia mengambil lebih dari itu, energi spiritual celestial yang luar biasa akan dapat menghancurkan tubuhnya menjadi debu sebelum ia memiliki kesempatan untuk mematahkan domain dan segel yang mengurungnya. Satu-satunya pilihan adalah mencapai tahap formasi inti secepat mungkin. Dengan mencapai tingkat itu, Wang Lin akan mampu mengambil sepotong giok surgawi lagi dan mencoba mematahkan domain serta segel kekuatan sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Lin tahu bahwa persediaan batu roh berkualitas tinggi yang dimilikinya terbatas. Ia harus menemukan tempat dengan energi spiritual yang melimpah agar bisa berkultivasi dalam ketenangan. Dalam 9 tahun, bagaimanapun caranya, Wang Lin harus memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, matanya kembali bersinar dengan penuh tekad. Ia segera melompat ke atas nyamuk raksasa miliknya dan binatang itu segera mengeluarkan raungan bahagia sebelum akhirnya membawa Wang Lin terbang menjauh. Di atas, Wang Lin menundukkan kelapa dan menatap ke arah desa Cloudfire. Setelah membunuh lelaki bertubuh besar yang menjadi sumber kemarahannya, sebagian besar emosinya pada saat ini mulai meredah. Dengan satu tepukan lembut di kelapak sang nyamuk, binatang itu meraung dan melaju ke depan. Namun sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin pada saat ini seketika berubah. Kultivasinya yang baru saja pulih tidak mampu menahan kecepatan luar biasa dari binatang tersebut. Wang Lin pun segera memerintahkan agar si nyamuk terbang lebih lambat. Sambil duduk di atas punggung binatangnya, Wang Lin mengeluarkan peta batu giok dan melihat ke arah selatan. Di sanalah negara sekte pemurnian jiwa Pilu berada, yang merupakan salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku. Sekte ini pasti akan memiliki energi spiritual yang melimpah. Wang Lin memilih sekte pemurnian jiwa karena sekte tersebut memiliki sistem yang unik. Meskipun hanya memiliki beberapa ratus murid inti, kekuatannya setara dengan 2 sekte besar lainnya di negara Pilu. Metode penerimaan sekte ini juga berbeda dari kebanyakan sekte lain. Mereka tidak menerima murid dari manusia fana, tetapi hanya dari mereka yang sebelumnya menjadi murid luar. Setiap 3 tahun, para murid luar harus bertanding dan hanya satu yang akan dipilih sebagai murid inti. Murid inti pun tidak dijamin posisinya. Mereka juga harus bersaing setiap 3 tahun dan yang kalah akan dikeluarkan. Singkat cerita, setelah 7 hari perjalanan dengan nyamuknya, Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa. Sekitar 500 km dari sekte tersebut, ia turun dari nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang biasa. Ia melompat ke atas pedang terbangnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke kedalaman sekte. Saat sekte itu mulai terlihat, cahaya lembut muncul di depannya menghalangi jalannya. Wang Lin segera menyadari bahwa ini adalah formasi pertahanan sekte pemurnian jiwa. Wang Lin pada akhirnya memutuskan untuk mendarat dan menunggu. Tiba-tiba sinar cahaya merah dan ungu melesat dari belakangnya, menciptakan ledakan sonik yang mengguncang pepohonan di hutan.
Seorang lelaki tua berambut merah muncul di dalam cahaya merah tersebut. Wajahnya terlihat aneh dengan hidung dan mulut yang besar, namun matanya kecil seolah-olah ia bisa menelan surga. Pria itu menatap ke arah Wang Lin dengan heran dan bertanya, murid dari sekte manakah Wang Lin berasal? Wang Lin seketika dengan penuh hormat menjawab bahwa Wang Lin hanyalah seorang kultivator yang berharap menjadi murid sekte luar. Orang tua itu sedikit mengangguk. Ia lanjut berkata bahwa untuk mencapai tahap pembentukan inti sebagai kultivator tidaklah mudah. Selain itu, tampaknya Wang Lin hanya ingin tempat untuk berkultivasi secara tertutup. Wang Lin menunjukkan ekspresi penuh hormat sebelum akhirnya mengangguk dan menjelaskan bahwa memang itu yang diinginkan oleh Wang Lin. Sosok tua itu seketika melambaikan tangannya dan berkata bahwa Wang Lin terlambat. Waktu penerimaan murid luar sudah lama berlalu. Oleh karena itu, Wang Lin bisa kembali dalam beberapa tahun lagi. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada saat ini sedikit terdiam, tetapi Wang Lin tidak kehabisan akal. Wang Lin mengeluarkan sebuah kotak tertutup dengan ekspresi tulus dan berkata bahwa ini adalah pedang terbang yang ia temukan beberapa tahun lalu dan belum ia gunakan. Ia ingin mempersembahkannya kepada senior sebagai tanda penghormatan. Ia hanya ingin memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte luar. Sosok tua itu menatap Wang Lin dengan penuh minat sebelum akhirnya menerima kotak tersebut. Begitu ia membukanya, ekspresi gembira sesaat muncul di kedalaman wajahnya sebelum ia segera menyembunyikannya. Sosoknya segera bertanya kepada Wang Lin dari manakah ia menemukan hal ini. Wang Lin segera menyusun jawabannya dan berkata bahwa beberapa tahun lalu ia membantu seorang kultivator formasi inti yang terluka parah. Ia melindunginya saat ia sedang dalam pemulihan dan sebagai tanda terima kasih, sosok tersebut memberikan pedang ini kepada Wang Lin. Namun tingkat kultivasi Wang Lin terlalu rendah untuk bisa menggunakannya. Mendengar penjelasan itu, lelaki tua itu pun seketika merasa puas dan mulai kembali berbicara. Ia berkata jika begitu permasalahannya, ia akan membuat pengecualian untuk Wang Lin. Wang Lin bisa mengikuti pergerakannya untuk saat ini. Si pria lanjut mengeluarkan token dan menekannya ke formasi pertahanan. Cahaya yang menghalangi Wang Lin pun menghilang dan Wang Lin segera mengikuti lelaki tua tersebut ke dalam sekte pemurnian jiwa. Tidak jauh dari sana, seorang wanita bernama Liu Mei menatap ke arah sekte dari kejauhan. Di tangannya ia menggenggam sepotong batu giok dan mengeluarkan cahaya hijau samar. Dengan suara perlahan ia bergumam, ternyata Wang Lin berada di sekte pemurnian jiwa.